Tokoh-tokoh filsafat Indonesia. Ada 13 tokoh diantaranya M. Nasroen, Soenoto, R. Parmono, Jakob Sumarjo, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Gadis Arifia, Musa Arsy-Arie, Ki Hajar Dewantara, Ki Ajeng Suryomentaraan, Roky Gerung, D. Marjati Soepardjo, Carlina Supeli. Yang pertama ada M. Nasroen, di mana istilah filsafat Indonesia berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh M. Nasroen, seorang guru besar di bidang filsafat Universitas Indonesia. Yang kedua ada Soenoto, lahir pada tahun 1929. Soenoto merupakan pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua di era 1980-an. Pendidikan kefilsafatan pertama kali diperoleh dari Universitas Gadjah Mada. Soenoto memiliki karya-karya yang langsung berhubungan dengan kajian filsafat Indonesia, yaitu Selain Pandang tentang Filsafat Indonesia, tentang Kefilsafatan Indonesia, dan Menuju Filsafat Indonesia. Dalam ketiga karyanya itu, Soenoto menyempurnakan karya rintisan Nasroen dengan menelusuri tradisi kefilsafatan suku Jawa. Yang ketiga ada R. Parmono, di mana lahir tahun 1992. R. Parmono adalah salah satu seorang pelopor filsafat Indonesia. R. Parmono menempuh jenjang pendidikan kefilsafatan di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu setelah lulus pada tahun 1976, ia meneruskan pendidikan di program Pasca Sarjana jurusan Filsafat Indonesia di UGM pula. Karya-karya R. Parmono membahas filsafat Indonesia ialah menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, penelitian pustaka beberapa cabang filsafat di dalam serat Wedatama, dan penelitian pustaka gambaran manusia seutuhnya di dalam serat Wedatama. Dalam menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, R. Parmono menyempurnakan kekurangan kajian Soenoto yang mengkaji sebatas tradisi kefilsafatan Jawa. Yang keempat ada Jakob Sumarjo, lahir di Klaten tahun 1939. Jakob Sumarjo adalah salah seorang pelopor kajian filsafat Indonesia. Karir kefilsafatannya dimulai ketika ia menulis kolom di harian Kompas. Dalam karyanya Arkeologi Budaya Indonesia, Jakob membahas ringkasan sejarah kerohanian Indonesia yang secara kronologis memaparkan sejarah filsafat Indonesia dari era primordial, era kuno, hingga era Madya. Dengan berbekal hermeneutika yang sangat dikuasainya, Jakob menelusuri medan-medan makna dari budaya material seperti lukisan, alat musik, pakaian, tarian, dan lain-lain, hingga budaya intelektual, cerita lisan, pantun, legenda rakyat, teks-teks kuno, dan lain-lain. Dalam karyanya yang lain, Mencari Sukma Indonesia, Jakob pun menyinggung filsafat Indonesia modern yang secara radikal amat berbeda anotologi, epistemologi, dan asiologi dari filsafat Indonesia lama. Definisinya tentang filsafat Indonesia sama dengan pendahuluan-pendahuluannya, yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstrukturi seluruh bangunan karya budaya dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Maka jika disebut filsafat etnik Jawa, artinya filsafat yang terbaca dalam cara masyarakat Jawa menyusun gamelannya, menyusun tari-tarinya, menyusun mitos-mitosnya, cara memilih pemimpin-pemimpinnya. Yang kelima ada Muhammad Hatta, yaitu Wakil Presiden Indonesia pertama yang akrab dipanggil Bung Hatta, merupakan penulis yang produktif. Beberapa buku yang dihasilkannya antaranya yaitu Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, dan Alam Pikiran Yunani. Sebagai akademis, Bung Hatta mampu dalam merangkum pemikiran-pemikiran atau tokoh lain dengan motif yang sangat mulia. Yang keenam ada Tan Malaka, yaitu pemikiran Tan Malaka secara konsisten didasari pada filsafat dan pandangan hidup Madilog yang merupakan landasan dasar dan harus didasari oleh kaum proletar Indonesia saat itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka juga menyebut masalah pelik sebagai logika mistika. Untuk mengatasi hal tersebut, Tan Malaka menyodorkan 3 hal sebagai senjata penangkalnya, yakni materialisme, dialektika, dan logika atau Madilog. Yang ketujuh ada Gadis Arifia, lahir di New Delhi, India, 4 September 1964. Gadis Arifia merupakan seorang aktivis
penggerak perempuan, doktor filsafat Universitas Indonesia, dan pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. Gadis Arifia mulai dikenal sejak peristiwa penangkalannya ketika berdemokrasi bersama puluhan ibu lainnya yang bergabung dalam Suara Ibu Peduli. Yang kedelapan ada Musa Arsy-Arie, merupakan filsuf muslim sekaligus guru besar UIN Yogyakarta. Dalam bukunya yang khusus membahas seputar filsafat Islam dengan judul Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir. Arsy-Arie pertama-tama mencoba untuk mengurai definisi filsafat dan Islam yang jika digabung maka akan memiliki makna sebuah pola pikir yang radikal dan bebas. Yang kesembilan ada Ki Hajar Dewantara, adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar salah dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya mengacu pada nilai benar dan salah serta baik dan buruk bersifat mutlak dan universal. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara juga masuk ke dalam filsafat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat majemuk. Yang 10 ada Ki Ajeng Suryomentaram, adalah seorang filosof Jawa. Beliau meninggalkan segala kemegahan yang dimiliki sebagai seorang pangeran dari Istana Keraton Yogyakarta dan memilih jalan hidup sebagai petani kecil di Desa Beringin, Salatiga. Salah satu ilmuwan asing pun, Marcel Bonneff, mengakui bahwa pemikiran Ki Ajeng Suryomentaram sangat penting bagi pemecah dunia Jawa untuk membentuk pribadi yang cerdas dan cendekia tanpa kehilangan kepribadian timurnya. Yang ke-11, Rocky Gerung, yang dikenal sebagai ahli filsafat. Pada tahun 2007, Rocky mendirikan lembaga Setara Institute. Lembaga ini berfokus pada isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan keberagamaan. Yang ke-12, Damarjati Supardjar. Melalui pemikirannya, filsafatnya telah berusaha merumuskan bentuk dari karakteristik filsafat Nusantara yang dilandaskan dari sistem kebudayaan Jawa. Tujuan dari metode berfilsafatnya Damarjati adalah membantu mengarahkan orang pada peningkatan kualitas ke arah realitas yang paling hakiki, melalui tahapan jenjang kenyataan, pengetahuan, dan moralitas menuju Tuhan yang Maha Ada, Maha Tahu, dan Maha Baik. Yang terakhir, Carlina Supelly, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 1958, adalah salah satu filsuf perempuan Indonesia yang memiliki perhatian akan isu-isu kemanusiaan. Pada tanggal 19 Februari 1998, ia memimpin demonstrasi bersama aktivis Suara Ibu Peduli menuntut turunnya harga susu. Itulah nama-nama tokoh filsafat di Indonesia. Sekian dan terima kasih.